seorang saudara kembar itu memiliki kekuatan batin yang mungkin tidak bisa kita lihat secara kasat mata ya. Dulu sama Riani itu sama-sama terus, dimana saja pasti ada aku, ada Yani gitu, nggak pernah nggak ada, kemana aja pasti berdua. Mungkin ini ya, apa namanya, peristiwa beberapa tahun silam itu yang menjadi sangat memilukan karena ada korban dari saudara kembar ini sih yang bikin jadi sedikit mengulik lebih jauh seperti apa. Konon kan kalau di Jawa tepatnya itu seorang saudara kembar itu memiliki kekuatan batin yang mungkin tidak bisa kita lihat. Ini juga kemudian menuntun kami ya di tahun 2019 sesuai dengan keterangan warga dan juga keterangan dari keluarga yang kita minta izin dulu. Jadi di sini sebenarnya kita tidak kemudian mengingat satu peristiwa kelam ataupun satu peristiwa yang seperti membuka satu luka lama. Tetapi di sini seperti halnya dulu pernah kita bahas tentang tragedi Bintaro. Di tragedi Python ini pun kita sebenarnya mengangkat satu seperti pahlawan pendidikan gitu. Karena di beberapa ini ya persemayaman teman-teman saya itu memang dibuatkan makam untuk pahlawan pendidikan gitu. Jadi setelah kita mendapatkan izin, kemudian kita sudah mendapatkan riset lokasi, akhirnya pada tahun 2019 kami tim Kisah Tanah Jawa memutuskan untuk mengunjungi tempat kejadian perkara, yaitu di perbatasan Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Situbondo. Ya, saya kirimkan doa di jalan sini dulu, Mas. Ya. Ya, sebenarnya waktu keberangkatannya itu kan ada 3 bis ya. Jadi 2 bis besar, bis 1, bis 2, dan yang terakhir adalah mikrobis ataupun bis sedang gitu. Yang sering mengalami kejadian kesialan ya, ataupun
Yang sering mengalami kenaasannya itu adalah bis yang mikro, bis ketiga. Bahkan itu dari berangkat sampai habis penyeberangan, habis dari Pulau Bali penyeberangan itu. Nah, setelah di hari terakhir pas mau balik ke Jogja, 3 bis ini sebenarnya kan ini dulu isoma, makan malam setelah pas isya ya. Yang berangkat itu kemudian bis 1 sama bis 3, bis 2 itu paling belakang. Nah, ceritanya ketika melintasi daerah tadi yang dimaksud antara perbatasan Probolinggo dengan Situbondo, itu kemudian seperti ini, ada satu berlawanan arah, ada truk. Ini dua-duanya saya gambarkan truk aja ya, saya nggak mendiskriminasi atau menyebut spesifik seperti apa. Jadi kemudian seperti di tanjakan, ini satu mau menanjak, terus di sini yang truknya tadi itu nabrak dulu gitu. Nah, ketika nabrak secara singkat cerita, ada yang di belakangnya lagi. Nah, ini setelah mengalami himpitan ya, itu sebenarnya ada satu seperti tangki bahan bakar, itu kemudian bocor. Nah, dari bocor ini karena di bisnya sendiri sudah benar-benar kejepit, jadi kayak sandwich gitu. Terus ada percikan api dari konsleting yang memicu kebakaran. Nah, ini kemudian terjadi panik di situ. Yang saya lihat di dalam tuh memang benar-benar panik. Dan ini semuanya sebenarnya kalau disampaikan kok nggak ada yang bantu, sebenarnya saling membantu gitu. Dan tidak ada orang yang niat mau melarikan diri. Kalau saya lihat, jadi panik, karena panik, ketika orang panik itu kan campur ya, kepikirannya itu campur. Nah, lantas ketika ingin segera bebas ya, ingin segera keluar, itu beberapa orang malah justru nggak kepikiran ingin mecahin kaca. Dan waktu itu memang belum ada safety guard ya, seperti palu kecil, itu belum ada di kendaraan. Dari kejadian ini kemudian pemerintah berinisiatif untuk menaruh pemecah kaca gitu di setiap kendaraan, baik itu di kendaraan umum ataupun ada juga yang di kendaraan pribadi atau charteran. Nah, satu peristiwa ini ketika terjadi, beberapa orang ini sebenarnya meninggalnya itu nggak terbakar dulu, tetapi lebih menghirup asap dari pembakaran. Karena bisa kita bayangkan bisnya yang masih menyala, kemudian AC-nya yang masih mungkin masih berputar, kemudian asapnya ini kan cepat. Jadi dari asap ini yang kemudian karena kepanikan kan butuh tingkat oksigennya harusnya lebih tinggi, sehingga penyerapannya lebih kencang gitu, penyerapan bernafasnya, sehingga beberapa orang yang akhirnya melihat kobaran api itu sudah terpacu, mundur, ingin anggap pintu belakang itu untuk mereka membuka dan lebih cepat untuk keluar gitu. Tapi naasnya beberapa orang akhirnya terasa lemas, pingsan, akhirnya tertumpuk di belakang dan semua bis mulai terbakar. Dan yang memilukan ketika evakuasi, jadi saat dibuka pintu belakang itu jenazah-jenazah bertumpukan di belakang gitu, ditemukannya kebanyakannya di belakang. Kita kaget juga ya, ada beberapa yang itu teman SMP tapi beda kelas waktu angkatan dari SMP. Terus satu kecamatan juga dengan saya, dan waktu itu yang kita dengarkan itu hari Jumat Sabtunya itu sudah heboh gitu, karena mendapatkan kabar rombongan ke Bali itu kecelakaan, tapi kita nggak tahu kecelakaannya itu kecelakaan kena apa gitu. Baru setelah beberapa hari itu semua media waktu itu menyiarkan, dan sosmed ya belum seperti sekarang, terus nggak ada WhatsApp, nggak ada Telegram gitu, jadi kita itu mulut ke mulut ini ceritanya gitu. Terus beberapa hari kemudian itu yang saya sendiri nggak berani gitu untuk keluar gitu, dan masih masuk sekolah. Rombongan iring-iringannya itu datang dari Situbondo, jadi pakai ambulans iring-iringan, jadi banyak banget itu sampai iring-iringannya itu panjang kok, sampai di depan sekolahannya di lapangan waktu itu ditaruh di sana. Jadi memang tetangga sendiri juga ada yang menjadi korban, terus temen juga kebanyakan memang
beberapa satu angkatan sama kita gitu, jadi korban itu. Terus kemudian kita tanya, waktu itu yang ibu itu di kelas, jadi tahu kejadiannya seperti itu ya, kebakar Nyun Sewu, terus satu bis. Akhirnya kita tanya teman kita ada yang kena enggak gitu, maksudnya kita cross-check-kan gitu, kena enggak. Terus beberapa hari itu memang kita seperti berkabungnya nasional gitu, bahkan ada menggelar sholat gaib di sekolah gitu. Terus kita tunda waktu itu karya wisata atau study tournya sampai kita tunda berbulan-bulan, kalau tidak salah itu bulan Oktober. Kita sebenarnya antara September Oktober kita akan berangkat tuh bulan November, ternyata kita sampai bulan Maret tahun berikutnya 2004. Saya masih ingat waktu nonton All England waktu itu 2004 di hotel waktu itu. Terus akhirnya kita sepakat voting, kita rubah ke Jakarta gitu, nggak jadi ke Bali. Padahal waktu itu sudah siap-siap semuanya mau berangkat ke Bali gitu. Yang benar-benar saya ingat itu. Hal yang paling pedih ya mungkin ya, itu tuh waktu kita datang ke sana dan ke rumah si tokoh utama ini, si saudara kembar ini. Kita berusaha untuk mewawancarai keluarga korban, dan sempat nggak terhambat sih, maksudnya karena si bapak ini tuh seperti mengalami trauma sehingga bapak sekarang sudah almarhum, semoga tenang di sana. Si bapak setelah kejadian, beberapa hari setelah kejadian itu, setelah mengetahui bahwa anaknya tiada, beliau konon mengalami trauma dan tidak bisa berbicara. Dia mau sekedar nek dong balik sekolah dhewe nak mbak ini kok anggere balik sekolah ming cuci baju terus maem istirahat. Setelah istirahat sore dhewe ini kok rajin kok ngono kan. Setelah istirahat maem jalan-jalan dhewe terus balik belajar kan. Mau belajar jelas jenuh mengko pukul 4 pagi atau pukul 3 pagi wis siap belajar di depan pagi. Itu diceritakan ke saya, si saudara kembarnya ini yang masih kesang ini cerita ke saya kalau pernah di suatu hari sebelum keberangkatan, kalau nggak salah saya, si korban ini bermimpi bahwa keluarganya ini sedang sholat subuh, namun dia tidak, dia hanya mengintip dari pintu kamarnya, dan kemudian setelahnya keluarganya itu saling peluk dan saling mengharu biru seperti itu. Itu menurut penuturan si korban yang disampaikan oleh saudara kembarnya yang masih kesang. Ya dari sana dikirim jenazah 1, ambulan 1, gitu, taksi gitu loh mas. Oh, taksi? Itu semua? Jadi katanya yang jemput di lapangan sekolahan itu ya mas. Itu jadi keluarga sini ada yang jemput di lapangan sekolah gitu. Jadi di depan mobil taksi itu sudah ditempeli foto gitu. Jadi suruh nitik sendiri-sendiri gitu loh. Terus dari mana gitu. Sudah ada daftarnya gitu. Kalau dari pihak sekolah menjelaskan nggak maksudnya kenapanya gitu? Enggak. Sampai sekarang? Enggak. Iya, saya punya firasat sebelum berangkat masih kurang berapa bulan itu ya, masih kurang 3 bulan. Mei di sekolahan ada itu apa? Piknikan study tour gitu. Dan yang neng Jakarta sama di Bali. Wah, rasah melu neng Bali wenok. Dan sesuk golek travel apa golek sopir, sesuk nyewa mobil wae, sesuk kita keluarga bareng keluarga. Dia nggak mau, katanya mau rame-rame sama teman-teman gitu. Lah terus kok biayanya boleh diangsur Ming. Jadi kurang 4 bulan itu dia sudah minta untuk itu transportasinya itu. Lah berapa kalau di Bali? Di Bali itu 500. Jadi
Dia kalau saya punya uang tak kasih 50, itu dikumpulkan sendiri, dia nggak mau, katanya malu kalau 50.000, 20.000 itu malu. Jadi dikumpulin gitu. Lalu mami di semini no, wong mami kerjaannya ya golek pasir ngoten, kula riyen ngoten. Kumpulin, jadi sampai berangkat itu baru bisa melunasi 50.000, jadi diangsur gitu dikumpulin. Riani itu orangnya baik, dia rajin belajar, dia itu selalu kalau mau tes itu subuh itu udah subuhan dulu, dia terus belajar, orangnya nggak suka marah. Dulu sama Riani itu sama-sama terus, dimana saja pasti ada aku, ada Yani gitu, nggak pernah nggak ada, kemana aja pasti berdua. Pengalaman paling Mbak Riani, pengalaman apa? Pernah ngapain bareng Mbak Riani yang paling diingat? Ngapain itu berdua, cuci baju berdua, cuci piring berdua, cuci baju saya yang nikatin, dia yang bilasin gitu, cuci piring saya yang nyabunin, dia yang bilasin gitu. Itu ya? Iya, ngapain berdua. Sering ke tempat-tempat yang ngingetin Mbak Riani gitu nggak? Ya dulu itu nggak pernah main, ya kenangannya ya cuma di rumah ini berdua terus, tidur berdua, kemana aja juga berdua. Dia itu pemalu, kalau ada acara pemuda itu dia mau masuk rumah, pas di waktu mau rapat itu nggak mau, suruhnya saya duluan yang masuk rumah kalau mau pertemuan pemuda itu. Kalau sama Mbak Rianti boleh dikasih 1-2 kata buat Mbak Riani. Mbak Riani udah Ya inginnya mutar waktu kembali lah. Andaikan waktu bisa diputar, ingin selamanya bersamanya. Mungkin ini ya, apa namanya, peristiwa beberapa tahun silam itu yang menjadi sangat memilukan karena ada korban dari saudara kembar ini sih yang bikin jadi sedikit mengulik lebih jauh seperti apa. Konon kan kalau di Jawa tepatnya itu seorang saudara kembar itu memiliki kekuatan batin yang mungkin tidak bisa kita lihat secara kasat mata ya, tapi itu yang menjadi tantangan mungkin untuk menuliskan, karena berdasarkan cerita beliau yang masih gesang sampai sekarang tuh, wah banyak
banyak ini sekali sih, apa namanya, semacam mungkin pertanda atau mimpi, mungkin juga penyesalan. Iya, ikatan batin dari saudara kembar itu boleh dibilang satu pikiran, satu hati, dan satu jantung gitu, satu semuanya. Hal ini terkoneksinya tentunya berbeda ya dengan kita yang terlahir sendiri gitu. Terkadang mereka ada di mana, posisi di mana itu merasa bersama, merasa menjadi satu. Teruntuk juga firasat-firasat yang tidak baik, dan kebanyakan seorang kakaknya itu yang akan mengalah kepada adiknya. Seperti halnya saat terlahir ya, yang keluar duluan itu adalah adiknya, baru yang terlahir berikutnya itu kakaknya. Sehingga karena semuanya satu ya, bahkan satu alam rahim, semuanya itu menjadi secara intuisi, bahkan secara telepati mereka semua akan terkoneksi gitu, sedekat satu jantung, boleh dibilang demikian. Jadi saya sendiri tidak bisa menggambarkan secara banyak ya, secara luas, karena saya tidak memiliki saudara kembar, tetapi apa yang saya rasakan jika kita merasa satu perasaan itu berbeda. Mewakili ya sosok Wati ini itu kan kembar gitu, dan kembar di sini terkadang identik itu secara perasaan, jadi memang ada seperti terasa gitu. Jadi ya gimana ya kalau digambarkan, terkadang kakak ya, kalau kembar itu kakak adik ya, kakaknya itu kadang mengalah untuk adiknya, memberikan sesuatu yang terbaik bagi adiknya. Ini yang pertama. Terus kemudian dari hal ini juga mewakili teman-teman yang ada di situ, bahwasanya ini kan satu acara dalam sekolah atau pendidikan, sehingga insya Allah meninggalnya itu pun dengan cara yang syahid gitu, dalam artian menjadi pahlawan pelajar ataupun pahlawan pendidikan gitu. Dan ada beberapa itu yang di kejadian, waktu kejadiannya itu pulang ke rumah secara tidak sadar gitu. Jadi maaf ya, ini kalau saya ceritakan itu maksudnya sudah wafat itu di malam hari, tetapi ada beberapa keluarga yang pas subuh itu kok pulang gitu. Jadi dibukakan pintu, kemudian anaknya ini pulang tapi tidak membawa tas, tidak membawa apa, hanya badan saja itu, pakai seragam. Terus masuk ke kamarnya, saat kamarnya dibuka itu kosong, paginya baru mendapatkan kabar itu siang hari, ternyata yang pulang ini adalah sukmanya, boleh dibilang demikian. Ada juga yang mengkisahkan ya, setelah beberapa kejadian itu bisnya itu pulang, bisnya itu sampai ke sekolah awal gitu, dan ada beberapa entitas yang di situ menunggu jemputan keluarganya sampai hari ini. Jadi belum tahu, dalam tanda petik belum sadar. Dan juga ada yang mendengar ruang kelas ini kan hampir satu ruang kelas, itu kadang masih mendengarkan suara riuh kegiatan belajar mengajar. Dan juga maaf ya, masih terkadang ada aroma-aroma seperti bau terbakar di situ. Kita tuh kan datang kalau nggak salah 2019 akhir kayaknya ya, 2019 akhir, terus beruntungnya ketemu sama pedagang yang udah lama tinggal berjualan di sana gitu, pedagang pinggiran kayak semacam angkringan kalau di sini lah. Nah itu emang konon jalurnya emang jalur jalur hitam lah, maksudnya jalur maut lah. Dan konon ini menurut beliau juga itu ada pengaruhnya dari pembangunan mega proyek waktu itu sih. Jadi katanya nih, kalau katanya si beliau ini dulunya itu emang katanya buat arus lalu lintas gaib gitu. Jadi ketika dibangun boleh disebut nggak sini PLTU gitu. PLTU itu katanya itu merubah jalur yang tak kasat mata itu jadi jalan tikungan itu tuh jadi yang menakutkan lah, bahaya lah
atau rawan laka lah, seperti itulah. Kita menyikapi tentang keterlibatan metafisika itu tentunya ada dua ya, yang berasal dari dalam dan berasal dari luar. Dari keberangkatan sebenarnya memang sudah tidak kondusif, terutama yang sudah mengincar bis 3. Namun saat menyeberang pas keberangkatan memang beberapa sosok-sosok metafisika yang sengaja mengincar ya, saya tidak tahu ini ada motif apa, tapi seperti mengincar gitu, tertahan di pelabuhan Ketapang gitu gampangannya, karena ketika mau berpindah ke Pulau Bali itu kan imigrasinya berbeda. Nah saat kembali ternyata beberapa entitas-entitas metafisika itu membuntuti bis yang terakhir. Bis terakhir ini bukan yang ketiga ternyata, yang kedua. Sehingga terjadi satu peristiwa itu, dan hal ini juga berkaitan dengan lingkungan tempat ini terjadi. Karena memang banyak entitas-entitas itu menyerupai ghost fire di situ atau sosok-sosok Banaspati, karena ada kerajaan Banaspati. Untuk cerita metafisika nanti mungkin teman-teman Javanika, teman-teman Saranika dan juga kosan ya nanti bisa membaca di buku kami yang berjudul Tikungan Maut. Nanti bisa secara spesifik ada apakah di situ, nanti bisa mungkin dibaca atau dipahami di situ. Dulu sebenarnya banyak tema yang mau dibahas, terus kenapa tertarik itu sih karena banyak saran juga, banyak keterlibatan dari teman-teman kreatif untuk buah apa yang ingin diceritakan pada akhirnya. Lalu terpilihlah kisah Python ini karena ini sebenarnya nggak menarik ya, tapi maksudnya ini tragedi yang sangat miris karena ada korban dari saudara kembar gitu ya, saudara kembar, dan salah satunya menjadi korban dan salah satunya masih hidup, dan itu menurut kami cerita yang sangat memilukan dan kita pengen share pengalaman beliau. Untuk gambar-gambar di buku Tikungan Maut sebenarnya 90%, hampir 90% ini sosok yang digambar adalah entitas negatif seperti itu, sehingga kita butuh effort yang lebih, butuh ya banyak merasakan benturan-benturan energi juga, apalagi yang kita gambar ini adalah tragedi. Kemudian sosok-sosok metafisik yang menyertai juga rata-rata negatif. Kemudian lokasi yang kita akses untuk menarik gambar sosok-sosok itu adalah di sebelah timur Jawa. Yang kita kenal di timur ini konon banyak sosok-sosok yang usianya memang tua, kemudian memiliki beberapa koloni atau kerajaan-kerajaan gaib. Nah, di buku Tikungan Maut kita menemukan sebuah lokasi yang diduga merupakan kerajaan entitas BNPT atau Banaspati, di mana mungkin kalian ketika melihat Banaspati itu warnanya merah atau kuning, di sana kita bisa menemukan beberapa BNPT yang punya warna berbeda, ada hijau, kuning, kemudian yang energinya sangat kuat berwarna hitam seperti itu. Tentunya kalau di sini itu secara telepati dan intuisi, jadi bukan terus berkomunikasi dengan entitas, itu bukan, jadi lebih ke rasa ya, lebih ke perasaan. Terlebih usia kami juga sama, saya mungkin kalau beliau-beliau itu masih sugeng ya, sugeng itu masih ada sekarang sepantaran dengan saya gitu. Jadi memang kilas peristiwanya itu saya sendiri di sini berbicara sebagai saya saksi gitu, yang pernah mengalami kejadian itu, dalam artian ada di peristiwa itu sendiri gitu. Tahun 2003 kan saya juga masih SMK gitu, jadi secara empati, secara batin, secara perasaan itu kita satu gitu, satu angkatan lah boleh dibilang demikian. Jadi menggunakan perasaan kalau di sini, bukan secara nerawang atau apa ya, tapi lebih ke perasaan dan empati saya gitu. Oke, terakhir Om. Ya. Om melihat tragedi ini, apakah ada pesan dari tragedi itu melihatnya seperti apa? Ya tentunya memang ini ada pesan bagi kita semua ya. Selain yang pertama itu tentunya yang sudah wafat di sini menjadi seorang syuhada, menjadi seorang pahlawan pendidikan. Yang kedua, pentingnya kita memperhatikan kesehatan, tanda petik ya,
dari sarana transportasi, termasuk sistem-sistem keamanan safety yang ada di situ. Sangat harus kita perhatikan untuk peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian luar biasa dan darurat juga. Yang ketiga, memang kita juga perlu sedikit untuk dilakukan seperti simulasi atau training singkat ya, agar nanti tidak terjadi kepanikan saat beberapa kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu terjadi. Dan yang keempat, peristiwa ini bukan berarti kita lupakan, tetapi kita kenang bersama. Dalam artian ini menjadi satu peristiwa besar di tahun itu, dan ini juga nanti menjadi satu peringatan bagi kita semua. Dan yang kelima, insya Allah lokasi ini sekarang sudah tidak apa-apa gitu, karena sempat dulu setelah kejadian ini berdampak pada ekonomi sosial masyarakat sekitar. Bahkan ada yang bercerita dari ibu-ibu yang di warung itu ya, sempat tutup sampai beberapa lama gitu karena sangat takutnya, dan bahkan bangkai kendaraannya itu masih di situ gitu. Dan untuk yang sedang berkendara ini, terutama driver apapun itu, jika merasa capek, jika merasa ngantuk, ada baiknya kita beristirahat dulu. Dan untuk yang menjadi driver cadangan ataupun yang belum banyak memiliki kemampuan untuk mengemudi ya, itu kita ada baiknya membawa kendaraannya untuk daerah-daerah yang sudah kita kenal kondisi medannya dan juga lingkungannya. Jangan sampai yang kita belum kenal, kita masih belajar mengemudi ataupun pengalamannya belum banyak, kita sudah berani membawa. Karena ketika kita mengemudi di jalan raya, itu tentunya tidak hanya membahayakan nyawa kita, tetapi nyawa orang lain dan pengguna jalan lain gitu. Jangan sampai itu menjadi kelalaian kita yang bisa mengakibatkan kerugian bahkan korban jiwa gitu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya bersama. Mungkin sinopsis singkatnya ya, cerita dari buku Tikungan Maut ini adalah perjalanan satu rombongan sebuah SMK yang hendak plesir ke Bali dan mengalami beberapa gangguan di jalan karena konon ada yang dikarenakan persaingan dagang agen bis, dan naasnya ditambah dengan kondisi sekitar yang memang sangat rawan dan diincar oleh sosok makhluk astral yang paling kuat di timur Jawa itu, dan menyebabkan sebuah tragedi yang luar biasa menggemparkan pada masanya. Seperti itu sih.